Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa di channel Entrepreneur College, satu channel yang terus memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi baik untuk pendidikan, untuk keluarga, untuk agama, juga untuk kewirausahaan atau bisnis. Saya ngobrol-ngobrol mau bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Suroso, Ketua DKM Mushola Antara. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Salim. Oke, terima kasih Pak. Saya mau ngobrol-ngobrol tentang kegiatan mushola baik yang Ramadan atau sebelumnya. Sudah berapa lama sih Pak jadi pengurus atau ketua DKM Pak? Belum setahun nih. Apa yang Bapak pikirkan, kok ditunjuk atau diminta atau dipaksa Pak jadi pengurus Pak? Karena itu mesti nanya yang ada ya, nanya yang nunjuk nih. Nanya yang nunjuk gitu. Karena diamanati gitu ya. Oke, dalam bayangan Bapak kira-kira itu
mengelola musola atau masjid yang ingin dimakmurkan itu seperti apa sih konsepnya, konsep dasarnya menurut Bapak seperti apa ya Pak? Iya, saya kira kalau yang namanya masjid, musola semacam itu kan kita udah setiap hari kan datang lah ya ke tempat tersebut ya. Jadi minimal kita kan tahu apa yang biasa dan yang rutin ya, maupun yang di luar yang kerutinitas. Yang rutin adalah ya tempat yang suci, tempat ibadah masjid dan musola ya, untuk sholat itu yang rutin, yang setiap hari lima waktu itu yang harian. Lalu untuk waktu tertentu misalnya Idul Kurban, khususnya kita bicara musola antara telah dilakukan sekali juga. Itu ya rutin tahunan gitu kan. Lalu berikutnya adalah kehadiran musola gitu atau masjid itu kan melayani umat. Jadi selain melayani yang sifatnya rutin, juga dia seharusnya bisa melayani kebutuhan umat di sekitarnya. Nah, kebutuhan apa? Ya kebutuhan hidup ya. Yang kalau rutin itu beribadah, sholat ya, dan kepentingan yang lain, kepentingan mereka punya ekonomi, mereka punya untuk pendidikan, mereka punya pengajian dan lain-lain. Oke Pak, ini bagus nih konsepnya Bapak itu mengelola musola masjid itu harus dengan konsep melayani umat, gitulah kira-kira ya. Iya, betul. Nah, penjabarannya seperti apa Pak dalam kenyataannya dalam pengelolaan di musola ini seperti apa Pak? Ya seperti sekarang ini itu Ramadan tahun 1444 Hijriah ini adalah Ramadan yang kedua yang saya ikuti di musola ini. Walaupun pada tahun yang kemarin saya belum dijadikan sebagai ketua DKM. Nah, pertama penjabarannya adalah pelayanan itu yang rutin ya, yang rutin itu ya kebutuhan mereka namanya beribadah. Pertama mereka ini yang saya tangkap dari apa yang telah saya melakukan pada Jamaah ya. Jamaah itu sholat di musola antara ini lebih tumakninah Pak, gitu ya, lebih khusyuk Pak, Lebih karena lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Karena ber-AC. Jadi banyak faktor sebenarnya. Kayak misalnya salah satunya AC. Yang kedua tata cara ibadahnya di sini. Kalau dalam rukun sholat kan harus tumakninah kan ya. Nah ini dan mereka itu menemukan di sini. Gitu ya. Ini yang saya bersyukurnya begitu. Artinya ada apa? Namanya sholat itu ada dialog antara dia dengan Tuhannya. Jadi benar-benar dekat dengan cara yang mereka bisa rasapi, nikmati betul-betul komunikasi dia dengan Tuhannya. Artinya karena ini tempat ibadah di mana warganya, jamaahnya bertemu di rumah Allah, di mana kita ingin khusyuk. DKM ini mencoba melayani mereka supaya bisa beribadah dengan tenang. Betul. Itulah kira-kira ya, supaya bisa khusyuk. Seperti itu. Nah, tapi itu kan manfaat-manfaat Pak, ritual ibadah.
yang kaitannya dengan masing-masing individu ya. Sekarang kalau yang kira-kira keberadaan musola ini dalam pandangan Pak Ketua DKM terhadap kemanfaatan masyarakat seperti apa Pak? Itu juga salah satu manfaatnya, karena manusia itu kan ada spiritual dan non spiritual. Yang kedua ada Ramadan ini kita juga membentuk panitia penerimaan zakat fitrah. Nah ini dampaknya tidak hanya terus kita, alhamdulillah nih warga sudah beberapa menunaikan zakat fitrah, sudah banyak, itu lumayan alhamdulillah. Nah setelah ngumpul di sini kita kan tugasnya menyalurkan. Nah ini manfaat bagi lingkungannya adalah mereka nanti kehadiran mushola pengurus ini bagaimana memilih dari warga yang prioritas untuk memperoleh kemanfaatan dari zakat fitrah ini maupun zakat. Saya melihat kemarin ada satu peristiwa di mana pengurus DKM menyambangi salah satu warga masyarakat sini yang sedang sakit Pak. Itu saya kira bagus loh Pak. Seperti apa itu menurut Bapak itu untuk bisa dikembangkan supaya manfaatnya betul-betul masyarakat terasa bahwa musola itu, masjid itu tidak hanya sekedar ngurusin ibadah mahdoh ritual saja, tapi juga fikih sosialnya jalan gitu loh. Iya, saya kira memang gimana ceritanya Pak itu? Setelah kuat menjadi program-program yang kita akan adakan baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Yang tadi saya sebut adalah nanti secara ekonomi dengan zakat ini mereka akan terbantu, ini salah satunya. Ya, ini manfaat yang fisik yang diperoleh oleh warga sekitar. Yang kedua, kebutuhan spiritual selain sholat orang sakit. Orang sakit itu secara psikologis itu sensitif, ya, sedang down lah. ya sedang down lah ya. Tatkala kita, dan ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kewajiban kita itu menengok orang-orang yang kita yang sakit. Nah ini pengalaman spiritual saya dan kawan-kawan yang datang. Saat kita menengok orang sakit, itu ekspresi saya juga hampir menangis juga. Haru gitu ya? Sangat mengharukan itu. Artinya berkesan gitu ya? Berkesan. Saat pertama saja kita hadir, orang itu yang sakit itu, ya Allah, merasa diwongke ya, iya, merasa diperhatikan gitu ya. Diperhatikan sehingga tidak nyangka bahkan ini membuat mereka semangat lagi. Jadi bagian dari penyembuhan dari penyakitnya jamaah ya. Artinya sebetulnya ini masjid-masjid dimanapun berada, musola dimana berada, itu kan keberadaan jamaahnya di mana di lingkungannya kan ada yang sering sakit, ada yang musibah apa dan sebagainya. Kalau musola atau masjid ikut membantu memotivasi dengan berkunjung saja, apalagi bawa bingkisan gitu kan, ya, itu sangat berarti banget di perut mereka ya. Betul. Ini sesuatu yang belum lama nih, 2 hari yang lalu yang saya alami. Saya sendiri dan kawan-kawan di jamaah ini merasa masya Allah ya, kita pun juga harus banyak bersyukur kita sehat ya. Bagi yang sakit coba, dan ini menjadi rutin salah satu program pengurus musola untuk melakukan hal yang sama di lingkungan ini sekitar. Pak, kalau ada usulan-usulan misalnya keberadaan masjid musola ini untuk kegiatan-kegiatan misalnya olahraga, atau kita bisa bikin grup diskusi atau taklim atau semacam studi bahasa misalnya gitu loh Pak. Jadi komunitas bahasa Inggris misalnya, atau pencaksilat atau sejenisnya lah yang itu untuk lingkungan, untuk masyarakat, tapi disponsori atau
dipelopori oleh Musola. musola. Menurut Bapak gimana kayak gitu? Ya, memang sekali lagi dari awal saya sampaikan bahwa musola ini kehadirannya harus bisa membantu melayani warga sekitarnya, masyarakat, umat lah. Masalahnya banyak, ya, termasuk yang tadi spiritual, sholat rutin, menjenguk orang sakit, dalam bidang ekonomi yang kaitannya yang tadi saya sebut salah satunya adalah zakat. Nanti juga kita juga memikirkan warga ini yang punya bisnis apa sih, nah, ya, itu nanti kita akan bantu. Oke, artinya ini yang menarik nih. Yang terakhir ini Bapak bilang warga atau jamaah yang punya bisnis kita bantu. Maksudnya bantu itu konkretnya bisa seperti apa menurut Bapak? Iya. Pak, kita investasi di bisnis mereka atau kita pinjamin atau apa gitu Pak? Ya, ini kan juga salah satu manfaat yang harus diperoleh oleh jamaah, ya, kehadiran musola itu. Mereka misalnya punya usaha, ya, ada yang baru membuka usaha atau yang sudah punya usaha. Nah, ini pertama tentu saja yang kalau sekitar sini kan usahanya UKM, ya. Yeah. Nah, UKM itu problem yang umum, ya, mengenai pengetahuan mengenai usaha, ya. Ya, pengetahuan orang UKM itu ya udah gitu-gitu aja, ya. Artinya memang artinya menurut Bapak itu perlu ada training gitu. Betul. Buat warga yang punya usaha gitu, ya. Iya, jadi semacam training atau juga diskusi antar pelaku usaha. Oke. Nah, ini akan dibahas oleh Musola. Jadi kita undang nih warung-warung misalnya, gitu ya. Betul. Ayo diskusi bisnis lah gitu ya. Minimal jadi motivasi kan. Betul. Atau inspirasi kan. Betul. Gitu. Jadi satu sama lain akan memberikan manfaat informasi, ya. Nanti juga kita insya Allah kita akan undang para mentor-mentor lah atau yang mungkin sudah pengalaman untuk sharing kepada mereka. Itu satu. Bagus juga ini ide-ide. Artinya kalau warung-warung kita banyak Pak, satu RW aja warungnya banyak. Gitu. Kalau kita undang sebulan sekali lah misalnya gitu kan. Ya. Itu kan artinya kehadiran musola memberi manfaat inspiratif kepada UMKM, gitu kan. Betul. Dan itu memang salah satu seharusnya kehadiran masjid dan musola harus nampak di situ. Padahal itu kan murah ya, cuman mendatangkan mereka kan nggak perlu biaya tinggi kan, artinya kayak gitu-gitu loh. Bahkan bisa gratis itu. Yang kedua, Mas Alin, masalah yang kedua mengenai UKM itu, UKM yang mikro naik menjadi kecil, ya, mikro kecil kan gitu. Yeah. Nah, ini rata-rata kan mereka alhamdulillah kalau udah maju rata-rata modal kan gitu. Pembiayaan. Ya. Nah, bagaimana perannya musola? Ya, kita harus juga partisipasi berapapun untuk memotivasi secara psikologis dan memberikan bantuan yang memang dibutuhkan. Artinya Pak, musola harus punya kemampuan untuk memitigasi dari UMKM yang dimiliki warganya, sehingga kita bisa berkontribusi apa untuk bisa memajukan mereka. Iya, betul. Harus begitu. Pertama tadi pengetahuan. Yang kedua mengenai modal. Ya sebisa mungkin ya ukuran musola mungkin modalnya kecil ya. Seberapapun kepada mereka, kan kebutuhan mereka juga tidak mungkin belum banyak, ya. Nah, peran kita, tugas-tugas kita itu harus datang kepada mereka gitu. Berarti termasuk ini Pak ya, barangkali memasarkan produk-produk mereka. Minimal kegiatan di masjid, di musola itu kan sering ada membutuhkan konsumsi, membutuhkan makanan, snack, minuman. Minimal membelinya tidak kepada orang luar sana kan, orang lain kan, tapi membelinya kepada warga sekitar atau jamaah sekitar gitu. Jadi ekonomi berputar di antara kita gitu ya. Kayak tadi kita sahur gitu ya. Kita membelinya ya sekitar sini gitu. Ya. Artinya kita nggak beli yang jauh-jauh. Karena apa? Fungsi daripada musola tadi, dia harus mendorong
Tadi sekitarnya dulu yang didorong, jangan jauh-jauh gitu. Nah, baru nanti kalau ini udah berkembang sekitarnya baru ke tempatnya. Oke Pak, ini terkait Ramadan kali ini Pak. Ini kan kita Ramadan pertama ada sebuah kepanitiaan, terus 10 hari terakhir juga kita bisa laksanakan itikaf. Menurut Pak Suroso gimana nih? Alhamdulillah nih Pak Salim, jadi memang semuanya itu perlu dikoordinasi dengan baik ya. Tapi memang harus ada yang mau ya, dan harus ada yang mampu kan gitu. Mampu, kalau nggak mau ya nggak jalan. Tapi mampu tidak mau nggak jalan. Mampu tapi nggak mau ya sama aja nggak jalan. Harus dikelola dengan baik, yang mau dan mampu. Artinya keberadaan musola masjid itu penting sekali untuk selalu membuat pengkaderan supaya organisasi masjid musola ini muncul para aktivisnya. Betul. Kalau ada aktivisnya kan ada penggeraknya Pak. Kan yang dibutuhkan nanti ujung-ujungnya siapa yang akan menggerakkan semua kegiatan? Kan harus ada orangnya. Berarti begitu. Betul. Gimana Pak? Ya, saya kira semua organisasi harus bergerak begitu. Jadi kalau kita sudah mulai, misalnya tahun ini sudah ada panitiaan Ramadan, ya tahun ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Apalagi 10 hari terakhir ini diadakan iktikaf di musola, ini sesuatu banget ini. Kalau orang, nah ini musola baru udah banyak kegiatan. Nah, kan, orang kan melihat kan gitu. Ya. Dengan kegiatan ini ya, ini akan memberikan semacam caring, kepedulian lingkungan. Oh, musola antara sekarang ini ya ada itikaf, ada macam-macam ya. Kemarin ada takjil, ada tengok rumah sakit, ada takjil, ada infak, ada melingkup orang sakit, ada majelis ilmu, ada tausiah, ada lomba gitu ya. Nah ini kan semarak ya. Ya, ini kan semua kan bergerak, jadi semua unsur bergerak. Nah dengan dikelola dengan ini, insya Allah yang semacam ini, dan kita akan evaluasi ke depan. Kita alhamdulillah, saya bersyukur bahwa ini sudah dimulai dengan baik ya. Kalau mungkin ada kekurangan ya kita akan Oke Pak, terakhir Pak, menurut Pak Suroso sebagai ketua DKM, setelah Ramadan atau ke depan ini mau seperti apa Pak musola ini Pak? Ya tadi tetap visinya ada melayani. Itu Oke, jadi ini canangan patokannya. Iya. Semua jamaah, semua panitia, semua pengurus DKM harus punya satu visi yang sama, melayani umatnya, melayani warganya, jamaahnya. Oke, ini satu visi yang bagus ya. Artinya kalau semua bisa terimplementasi melayani, wah itu top sekali Pak. Iya. Jadi semuanya kan inamal a'malu binniyat ya. Semua dari niat. Kalau niat kita ada melayani, insya Allah kita pun Allah akan melayani kita. Amin. Ya Allah, amin. Allah pasti dan tidak akan mengingkari janjinya bahwa barang siapa melayani umatnya, maka Allah juga akan membantu kita. Kan melayani tamu-tamu Allah Pak. Itu dia. Kan melayani ini di rumah Allah kan gitu kan. Tamu-tamu Allah dilayani gitu kan. Pasti kita akan ditolong lah gitu kan. Pasti. Ya. Dan motivasi itu Pak Salim, itu harus kita terus ungkapkan terus kepada seluruh organ di dalam musola ini. Sehingga dia siapapun tidak pernah capek. Capeknya karena menjalankan perintah Allah. Itu melayani umat-umat Allah. Berarti melayani lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ikhlas. Tanpa pamrih, tanpa motif-motif duniawi, tanpa motif-motif kalkulasi uang misalnya, gitu ya kira-kira. Betul. Jadi karena dari motivasi, dari niat itulah semua akan menjadi apakah itu sifatnya nanti akan menjadi kok berat ya, malesnya. Jadi tidak ada unsur itu.
memang capek ya capek ya. Kita tidur aja juga capek kan. Ya, gitu. betul, Tapi betul. dengan capeknya itu, insya Allah dengan keridhaan Allah Ada kita akan barokah. ada barakahnya, akan dibantu urusan-urusan kita Dimudahkan di dunia semua urusannya. maupun di akhirat. Nah dengan demikian kita tidak pernah capek dan tidak pernah berharap pada manusia, hanya kepada Allah lah kita berharap. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya kira nanti kita lanjutkan dengan perbincangan seri berikutnya. Siap. Karena kita kan sering ngomong ini Pak, Iya. untuk pembinaan umat, jamaah kan gitu kan. Ya sekali Oke ya. lagi saya juga menyampaikan sukses untuk Entrepreneur College. Ya saya beberapa YouTube saya pernah banyak ini ya, dari aspek dari agama, dari entrepreneur, dari keluarga dan beberapa ya itu. Saya kira Iya, ini iya. saling melengkapi nih Pak Sen. Oke. Bagus nih. Terima kasih Pak Suroso. Sukses. Oke, saudaraku, terima kasih. Mudah-mudahan memberi inspirasi, memberi motivasi, dan tentu saja bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.